Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Hendanul Holisa dari kelas 1B D3 Analis Kesehatan dengan NIM KHGE 21065. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digesti. Sistem digesti adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat gizi dan energi, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, dan membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Selanjutnya ada aktivitas sistem digesti. Yang pertama ada ingesti, yaitu untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang kedua ada digesti, untuk memecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, baik secara kemis maupun mekanis. Yang ketiga ada absorpsi, untuk menyerap makanan, dan ada defekasi, pengeluaran sisa makanan. Untuk selanjutnya ada proses pencernaan. Yang pertama ada pencernaan fisik atau mekanis, merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil. Yang kedua ada pencernaan kimiawi atau mekanis, merupakan proses perubahan makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang selanjutnya ada organ pencernaan utama, yaitu ada rongga mulut, ada paring, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, poros usus, dan dubur atau anus. Selanjutnya ada organ pencernaan tambahan, ada gigi, lidah, kelenjar lidah, kandung empedu, ada hati atau liver, dan pankreas. Untuk rongga mulut ada gigi, lidah, kelenjar ludah atau air liur. Makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi dan lidah, dibantu enzim amilase untuk membasahi dan melumasi partikel makanan sebelum ditelan. Ada gigi dibagi ada 3 jenis, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Selanjutnya ada fungsi lidah. Fungsi lidah untuk mengatur letak makanan, membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ada 3, yaitu ada glandula parotis di bawah telinga, ada glandula sublinguali di bawah lidah, dan glandula submandibular yaitu di bawah rahang. Selanjutnya ada paring, tempat persimpangan, dan ada kerongkongan atau esofagus. Berfungsi memindahkan makanan ke dalam lambung, kontraksi secara bergelombang pada dinding esofagus. Selanjutnya ada lambung. Pada lambung makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama ada asam klorida atau HCl, berfungsi membunuh bibit penyakit dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada mucin. Mucin untuk melindungi dinding-dinding lambung dari paparan asam lambung. Yang ketiga ada enzim pepsin, yaitu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang keempat ada lipase. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima ada enzim renin, berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium pada bayi. Yang selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri dari yang pertama ada usus 12 jari. Terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas yang mengandung pertama ada natrium bikarbonat, yaitu untuk menetralkan sime yang berasal dari lambung. Yang kedua ada enzim amilase, mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga ada enzim tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang keempat ada enzim lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kedua selanjutnya usus kosong atau jejunum. Terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan lainnya, yaitu ada enzim yang pertama enzim maltase, yaitu berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim sukrose yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga ada enzim laktase, berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Yang ketiga ada usus penyerapan, tempat penyerapan sari-sari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin.
Selanjutnya ada usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, feses terlebih dahulu masuk ke rektum. Rektum memiliki otot polos yang apabila terisi ampas makanan, maka otot akan berkontraksi, menimbulkan rasa ingin buang air besar. Yang terakhir ada anus, saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.